Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar seminggu yang lalu, sempat heboh penemuan ikan mas yang selamat dari terjangan awan panas Gunung Semeru. Sontak penemuan ini langsung menggemparkan daerah sekitar dan ikan tersebut dianggap sebagai jelmaan Dewi Penunggu Ranu Kumbolo. Memang sih, ukuran ini ikan gede banget. Artinya secara kualitas hidup, ikan ini tumbuh dengan sangat sehat dan gemuk. Umurnya juga pasti udah lumayan tua karena ukurannya besar banget. Ikan tersebut digendong oleh salah satu warga seperti ayah yang sedang menggendong bayinya sendiri. Tapi sepertinya tidak ada kabar selanjutnya soal keselamatan ikan tersebut. Semoga sih dia bisa selamat karena apa yang ia alami sungguh luar biasa. Kalau doi bisa ngomong, pasti bisa nih dijadiin buku atau skrip film yang heroik. Ikan mas adalah ikan yang paling sering ditemukan setelah adanya bencana. Banyak banget penemuan yang membuat ikan ini sering dikeramatkan oleh warga sekitar karena keterkaitannya mereka dengan tradisi setempat seperti di Danau Toba. Kamu sebagai orang Indonesia pasti akrab banget dengan kepercayaan lokal, mitos, dan tradisi adat yang walau susah dijelaskan oleh logika, tapi masih tetap dipegang teguh oleh banyak orang, khususnya orang tua kita. Kepercayaan ini udah mendarah daging dan susah banget buat dipisahin dari kultur kehidupan sehari-hari. Dulu mungkin kamu suka disuruh pulang sebelum maghrib karena takut diculik hantu wewe atau jangan makan di dekat pintu nanti jodohnya seret. Semua itu adalah tradisi atau kepercayaan lokal yang masih dipercayai sampai saat ini. Begitu juga dengan mitos-mitos lokal yang melibatkan binatang. Biasanya penemuan binatang yang kurang lazim atau setelah terjadi peristiwa tertentu bakalan pasti dikaitkan dengan mitos setempat soal hewan tersebut adalah sebuah jelmaan dari penunggu daerah itu. Setelah berita tersebar, pasti banyak warga yang penasaran mau melihat binatang itu dan akhirnya malah jadi kejadian yang menggemparkan. Cerita mitos dan ikan mas. Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di Indonesia yang terbentuk dari peristiwa vulkanik lebih dari 75.000 tahun yang lalu. Danau ini luas banget sampai disebut sebagai danau volcano terluas di dunia. Karena luasnya, kita juga pasti tahu ini danau adalah surga bagi habitat ikan-ikan air tawar. Air di sana juga masih sangat bersih karena dijaga dan nggak ada tuh warga yang buang sampah sembarangan. Karena buat warga setempat, Danau Toba adalah sebuah harta berharga yang patut mereka jaga. Kalau ngomongin Danau Toba, nggak akan bisa dipisahkan sama legenda ikan mas. Ikan mas sendiri udah jadi hewan yang paling disayang di sana karena cerita rakyat yang melibatkannya. Alkisah, dulu ada seorang nelayan bernama Toba yang menangkap ikan mas besar dengan sisik berwarna indah. Karena terpana dengan hasil tangkapannya, pria ini lantas ngebawa ini ikan balik ke rumah. Setelah sampai di rumah, Toba kaget banget karena ikan tangkapannya berubah menjadi seorang putri yang cantik jelita. Karena kesengsem dengan paras ayu si putri, tiba-tiba auto jatuh cinta dan akhirnya sukses menikahi si putri cantik tersebut dengan satu syarat, yaitu dia harus merahasiakan asal-usul dan identitas sang putri. Si Toba setuju dan mereka menikah dengan sukacita. Tahun demi tahun berlalu dan semua terasa aman-aman saja. Pasangan ini melahirkan seorang anak lelaki bernama Samosir. Samosir suka banget ikut bapaknya mencari ikan. Sampai suatu saat keduanya terlibat cekcok. Alasannya adalah si Samosir memakan bekal yang harusnya milik bapaknya. Karena kepalang murka, Toba marah banget dan gak sengaja ngomong kalau Samosir adalah anak seekor ikan. Setelah kalimat itu terucap, langit menjadi gelap dan petir menyambar lalu terjadi hujan selama berhari-hari. Hujan inilah yang membentuk Danau Toba dan pulau di tengah danau dinamakan Pulau Samosir. Jadinya hubungan antara ikan mas dan suku Batak sendiri emang sulit banget buat kita pisahin. Beberapa saat lalu ada sebuah kapal bernama KM Sinar Bangun yang tenggelam di tengah Danau Toba. Dan pastinya warga diberi firasat dengan ditemukannya seekor ikan mas berukuran besar. Warga langsung mengira bakalan ada bencana yang terjadi. Dan benar aja,
sebuah kapal dinyatakan tenggelam beberapa saat setelahnya. Selain soal kapal, bencana Gunung Sinabung juga dikaitkan oleh seekor ikan mas, karena sebelum gunungnya erupsi, ada seekor ikan yang ditemuin sama warga. Percaya gak percaya, walau ikan mas udah erat hubungannya sama mitologi rakyat setempat, apakah ikan mas emang asli Indonesia? Asal-usul ikan mas. Nyatanya, ikan mas bukan ikan asli Indonesia, alias mereka adalah pendatang. Mereka pertama kali didatengin tahun 1920 untuk dibiarkan di sini sebagai ikan konsumsi. Ikan-ikan ini didatangkan dari negara kayak Cina, Jepang, dan Taiwan. Ikan ini secara internasional dikenal sebagai carp atau ikan karper. Peneliti menyatakan kalau ikan mas yang kini ada di berbagai penjuru Indonesia berasal dari Tiongkok Selatan. Walau sejarah mencatat, ikan ini baru masuk Indonesia pada tahun 1920-an. Ada kabar lain yang bilang kalau ikan mas udah diternak sejak akhir 1890. Daerah yang pertama sukses membudidayakan adalah Ciamis, lalu akhirnya menjalar ke kota lain. Dan kini, mereka sukses berada di hampir seluruh penjuru Indonesia dan dianggap sebagai ikan lokal, walau nyatanya bukan. Pada tahun 1970-an, ikan mas ganteng mulai diimpor langsung dari negaranya ke Indonesia. Karena warnanya cantik, ikan jenis ini nggak lagi dibuat konsumsi. Karena banyak orang saat itu mikir kalau ikan ini cukup cantik buat dipelihara. Dan akhirnya sampai sekarang, ikan ini masih tetap hits menghiasi kolam-kolam pecintanya. Ikan mas ganteng tersebut kini kita kenal dengan nama ikan koi. Di Indonesia, ikan ini emang dicintai sampai-sampai masuk menjadi hewan keramat di berbagai daerah. Namun di Amerika sana, ikan mas adalah seekor musuh bersama. Ikan invasif yang harus dibasmi agar nggak menimbulkan banyak masalah. Ikan mas adalah spesies invasif yang mudah bertahan hidup di berbagai medan dan nggak punya kemampuan reproduksi yang sangat baik. Sekali nelor bisa banyak banget dan pastinya itu adalah modal penting buat mereka mempertahankan eksistensinya. Tapi kalau misal mereka mau eksis di habitat yang gak semestinya, mereka tempati ya gak asik juga sih. Daerah Minnesota di Amerika Serikat menghadapi bencana yang dibuat oleh ikan mas. Sungai mereka lama-lama diisi oleh banyak ikan mas. Mereka bukanlah warga lokal karena ikan mas yang sering masuk sana udah pasti datang dari Asia. Selain bisa mengancam kelangsungan hidup ikan endemik setempat, ikan mas juga bisa membawa penyakit dan virus yang bisa membahayakan atau membahayakan lingkungan. Karena mereka adalah omnivora yang rakus, otomatis semuanya mereka sikat. Hal itu bakalan berbahaya kalau mereka langsung bersinggungan dengan habitat dengan sumber daya alam tertentu yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan endemik di situ saja. Ikan mas datang dengan kerakusannya dan akhirnya bisa menyikat habis sumber daya alam di situ. Akhirnya ya habitat ikan rusak. Ikan-ikan gak akan lagi punya makanan. Amerika memang sering dapat kasus ikan invasif kayak gini. Karena seperti kita, mereka juga punya banyak warga yang suka pelihara binatang dan setelah bosan main lempar ikannya aja ke kali. Awalnya mungkin satu, tapi lama-lama jadi banyak. Akhirnya mereka bertemu, kemudian ngegeng yang lawan jenis naksir satu sama lain dan akhirnya kawin. Yang ngejomblo ya mungkin akan tetap jomblo. Dan pastinya siklus tersebut adalah susunan bencana ekologi yang sering terjadi di sana, yaitu spesies ikan invasif. Ikan mas akan tetap kecil kalau dipelihara di tank kecil. Namun, kalau dipelihara atau ditaruh di kolam atau tank besar, ukuran mereka juga bisa gede. Makanya keberadaan mereka di danau penuh makanan dan tanpa ancaman adalah surga bagi mereka. Akhirnya ya pemerintah sana ketiban ribet ngurusin si ikan kuning ini. Kesimpulan, sama seperti di Amerika, Indonesia bukanlah tempat asal dari ikan mas. Mereka masuk ke sini dari negara-negara asal Asia Timur, diternak sebagai ikan konsumsi, lalu akhirnya menyebar dengan pesat ke berbagai sungai di negeri ini. Pastinya ikan mas masuk ke Indonesia jauh setelah legenda-legenda tersebut terjadi. Tapi kita harus tetap menghormati kisah-kisah rakyat
yang ada karena di balik ceritanya ada banyak pesan moral yang bisa menjadi acuan atau pendidikan bagi generasi-generasi mendatang. Karena aku percaya setiap cerita pasti akan memberikan dampak kepada pendengarnya. Legenda akan tetap hidup selama kita masih sering menceritakannya. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.